Sayang, Papa tahu kamu merasa nggak nyaman akhir-akhir ini. Dan Papa bisa merasakannya dari caramu memandang Papa. Dari cara kamu berbicara, Papa hanya ingin kita bisa saling bicara tanpa tekanan, tanpa emosi yang memuncak. Jadi mari kita duduk bersama sebentar ya sayang. Jangan kau turuti egomu terus. Papa di sini untuk mendengarkan kamu, mendengarkan keluh kesah kamu, rasa protes kamu. Jadi kalau dengan cara bicara kita bisa tahu satu sama lain. Kalau dengan cara diam-diam seperti ini kan jadi serba salah sayang. Apa kamu tahu, aku sadar betul mencintai seseorang berarti ada rasa takut kehilangan. Dan aku pun tahu rasa itu mungkin membuatmu jadi lebih sering bertanya-tanya, apa aku ada untukmu? Apa Papa masih peduli seperti dulu? Tapi dengar sayang, cinta itu nggak harus selalu waspada, nggak harus selalu takut. Papa ingin kamu tahu kalau kamu nggak perlu terlalu keras menjaga apa-apa. Papa di sini. Papa nggak kemana-mana. Setiap hari Papa bangun dengan tujuan yang sama, untuk ada di sisimu, menemanimu, menjalani semuanya. Papa juga mengerti, mungkin di pikiranmu ada banyak kekhawatiran. Tapi Papa ingin kamu percaya, bukan cuma pada Papa, tapi pada diri kamu sendiri juga sayang. Kamu itu sangat istimewa sayang. Papa gak mau kamu merasa gak cukup baik, karena buat Papa kamu sudah lebih dari cukup. Kamu adalah rumah tempat Papa pulang. Kalau kamu merasa perlu tanya-tanya lebih banyak atau mau Papa lebih terbuka, bilang aja. Papa gak keberatan kok. Serius. Papa cuma ingin kita bisa bahagia tanpa ada rasa khawatir yang berlebihan. Dan Papa tahu rasa itu mungkin membuatmu jadi lebih sering bertanya-tanya, apa kamu masih peduli seperti dulu sayang? Untuk ada di sisimu, menemanimu, dan menjalani semuanya. Papa juga mengerti, mungkin dalam pikiranmu ada banyak kekhawatiran. Tapi Papa ingin kamu percaya, bukan cuma pada Papa, tapi pada diri kamu sendiri juga. Kamu itu istimewa sayang. Aku gak mau kamu merasa gak cukup baik, karena buat aku kamu udah lebih dari cukup. Kamu adalah rumah tempatku pulang. Kalau kamu merasa perlu tanya-tanya lebih banyak atau mau aku lebih terbuka, bilang aja. Aku gak keberatan kok. Sungguh,
Aku cuma ingin kita bisa bahagia tanpa ada rasa khawatir yang berlebihan. Dan Papa tahu kamu juga mau yang sama kan? Jadi mari kita pelan-pelan saling belajar. Gak apa-apa kalau butuh waktu, Papa gak akan kemana-mana. Kamu adalah seseorang yang sangat berarti untukku. Dan Papa nggak akan pernah lelah mengingatkan itu. Kalau ada hari di mana kamu merasa berat, ingat aja, Papa ada di sini. Kita bisa atasi semuanya bersama. Satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Terima kasih sayang, sudah mau mendengarkan aku. Sekarang yuk kita istirahat. Semua akan baik-baik aja. Papa janji. Kamu tahu sayang, Papa sering berpikir tentang perjalanan kita sejauh ini. Papa ingat saat pertama kali kita bertemu. Bagaimana mata kamu bersinar setiap kali kita bicara. Aku jatuh cinta pada senyummu, pada caramu bercerita, pada segala hal yang kamu lakukan tanpa sadar. Tapi aku juga sadar, cinta itu bukan cuma soal kebahagiaan. Ada halnya cinta menguji. Iya, menguji kita, membuat kita bertanya, seberapa besar kita mau berjuang untuk satu sama lain. Dan Papa mau kamu tahu, Papa di sini bukan karena terpaksa, tapi karena Papa memilih kamu. Setiap hari Papa memilih kamu sayang. Terkadang Papa melihat kamu memandang jauh, seolah ada sesuatu yang kamu takutkan. Papa ingin kamu tahu, apapun yang ada di pikiranmu, Papa siap mendengar. Kamu gak perlu memendam semuanya sendiri. Kita ini tim sayang. Apapun yang kita hadapi, Papa mau kita hadapi bersama. Kamu tahu apa yang paling Papa sukai dari kamu? Kamu punya hati yang begitu besar. Kamu ingin melindungi semuanya, menjaga semuanya tetap baik. Tapi aku ingin kamu ingat, kamu juga butuh dijaga. Kamu juga butuh diberi ruang untuk bernapas. Dan Papa mau jadi orang yang memastikan kamu merasa cukup aman untuk itu. Aku juga gak sempurna sayang. Aku juga kadang buat kesalahan, ngomong tanpa pikir panjang, atau lupa menunjukkan betapa aku menghargai kamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu mencoba menjadi versi terbaik diriku untuk kamu, karena kamu pantas mendapatkan itu. Kalau rasa cemburu atau takut itu muncul lagi, jangan simpan sendiri ya. Pegang tanganku, lihat mataku, dan bilang apa yang kamu rasakan. Aku gak akan menghakimi. Aku gak akan lari. Aku di sini untukmu sekarang dan tentunya selamanya. Sekarang mari kita belajar untuk percaya lagi ya. Pelan-pelan sayang. Satu langkah kecil setiap hari. Kamu gak sendiri. Aku selalu ada. Ingat itu sayang. Sekali lagi terima kasih udah mau mendengarkan aku sayang. Aku harap malam ini kamu bisa tidur nyenyak dengan hati yang lebih tenang. Kamu sangat berharga. Kamu dicintai dan kamu selalu berarti untukku.
tidur ya sayang. Selamat tidur sayang. Semoga tidur kamu selalu indah menanti esok pagi yang selalu Halo teman-teman. Itulah tadi konten yang pertama, yaitu afirmasi positif untuk penyemangat hidup. Dan berikut ini adalah konten selanjutnya, yaitu saya akan membahas alur cerita sinetron My Head yang mungkin teman-teman belum nonton di episode yang ke-160 ya, pada hari Jumat 8 November lalu. Baiklah, kita mulai saja. Mike sedang menyetir dengan Reza di sampingnya. Mike sedikit melamun memikirkan tentang Rika. Ia masih sangat kesal dan kecewa. Namun di sisi lain ia merasa bersalah karena membiarkan ibunya terusir dari rumah. Reza yang menyadari perubahan sikap Mike pun bertanya, "Kenapa Mike tidak ingin bercerita?" katanya. Ia terus melamun, tapi tiba-tiba ia hampir menabrak sebuah motor. Mike langsung mengerem mobilnya. Ia turun untuk minta maaf dan ternyata pengendara motor itu adalah Alfa. Mike dan Reza kembali ke mobil. Reza berkata, "Untung aja itu Alfa." Dan ternyata Alfa enggak dendam sama kamu, Mike. Tetap melamun, seolah-olah tidak mendengarkan. Reza menatapnya dengan sedih. "Masih gak mau cerita, Mike?" Mike pun tidak menjawab, dan Reza melanjutkan, "Ya sudah, aku gak mau nikah." Akhirnya Mike mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya telah mengusir ibunya. Reza kaget mendengar cerita itu. Sementara itu, Rika datang ke rumah Alfa dan bertemu dengan Firza. Hari sudah mulai sore menjelang waktu maghrib. Rika mencoba memanfaatkan perasaan Firza untuk menuntut dan melaporkan Jody atas kematian mereka. Maksudnya atas kematian ayah mereka. Keesokan harinya polisi datang untuk menangkap Jody terkait pembunuhan ayah Alfa. Jody terlihat kaget dan membantah tuduhan itu. "Saya tidak melakukan hal itu," kata Jody. Pada saat yang sama, Oma keluar dan terkejut melihat situasi tersebut. Mike juga kaget dan langsung berkata kepada polisi, "Ini pasti salah paham, Pak. Papa saya nggak salah." Alfa sedang mengeluarkan motornya, bersiap untuk pergi ke bengkel.
Tiba-tiba mobil Mike muncul di hadapannya. Alfa kaget melihatnya. Mike segera turun dari mobil dan mendekati Alfa. Dengan tenang, Mike berbicara kepada Alfa. Saya tahu kamu masih menganggap papa saya yang menyebabkan ayahmu meninggal. Tapi saya yakin, katanya, papa saya nggak melakukan itu. Saya minta kamu mencabut laporan itu. Jadi Mike meminta Alfa untuk mencabut tuntutan tersebut. Karena merasa Pak Jody tidak bersalah. Mungkin ada yang menjebak atau gimana ya. Oke, itulah teman-teman sinopsis alur cerita yang saya sampaikan, tentunya dengan versi ASMR ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua. Dan buat yang belum sempat nonton episode 160, silakan disimak ya. Ini saya buat sinopsisnya. Tentunya sinopsis yang saya ceritakan dengan versi ASMR ya. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nggak sempat menonton, ini saya buatkan alur cerita siaran ulang atau episode yang ke-160 yang tayang pada 8 November lalu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua. Buat teman-teman yang ingin request sinopsis episode yang keberapa yang ingin saya buat, silakan komentar ya. Nanti saya usahakan untuk membuatnya. Mungkin ada yang ingin mengulangi episode-episode yang sudah tayang dan masih penasaran dengan ceritanya. Nanti saya buatkan ya, buat khusus buat teman-teman. Dan saya mohon juga teman-teman untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan kami menjadi semangat untuk upload videonya. Oke, mungkin hanya sampai di sini perjumpaan saya. Nantikan episode-episode selanjutnya, tentunya di video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menemani
waktu istirahat Anda dan bisa menghibur teman-teman semua di waktu senggang kalian. Karena mungkin kalian semua banyak kerjaan atau tidak ada waktu dan hanya sedikit waktu untuk beristirahat. Dan mudah-mudahan video yang teman-teman tonton ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.